Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, berjumpa kembali di ME Tutorial. Oke, pada kesempatan video saya kali ini saya akan bahas tentang Asus Zenfone Live. Jadi kebetulan datang dalam posisi mati total teman-teman. Dan kata yang punya, ketika dicas hanya muncul LED merah berkedip-kedip ya, tapi HP-nya tidak mau menyala dan tidak muncul logo pengecasan baterai. Oke, jadi setelah kita cas, dia hanya LED merah berkedip-kedip seperti ini. Oke, jadi untuk memastikan kembali supaya kita tidak salah dalam penanganan ya, kita cek terlebih dahulu teman-teman. Dan sebetulnya kasus Asus Zenfone Live yang LED berkedip merah seperti ini dan HP tidak mau menyala itu dulu sempat viral ya kasusnya, banyak dialami oleh para user pemakai HP ini dan user ya. Oke, kita coba lepas soket baterai, kemudian kita pasang kembali dan kita cas. Dan di sini reaksinya masih sama teman-teman. Jadi hanya LED merah berkedip-kedip. Oke, jadi kita coba bongkar terlebih dahulu dan kita cek satu persatu ya. Sebetulnya apa penyebab dari HP Asus Zenfone Live yang mengalami mati total secara tiba-tiba, dan ketika kita cas hanya muncul LED merah berkedip-kedip seperti ini. Oke, dan sekilas kalau kita cek, kalau kita lihat dari kronologi itu hampir mirip dengan kehabisan daya ya. Jadi proses pengisian daya namun baterai masih kosong. Itu mungkin LED-nya berkedip-kedip seperti itu ya. Oke, tapi di sini kita cek dulu untuk tegangan baterainya. Kita gunakan multitester digital di setelan 20 volt. Dan tegangan baterai di sini 4 volt teman-teman. Oke, sebentar. Jadi untuk tegangan baterai 4,05 volt. Jadi bisa dipastikan baterai dalam posisi terisi ya. Itu bahkan setengah lebih kemungkinan. Karena untuk tegangan 4 volt itu cukup besar ya. Jadi baterai tidak dalam posisi lowbat. Oke, kemudian kita lepas mesin atas terlebih dahulu. Oke, dan di sini coba kita cek untuk mesinnya apakah short. Jadi kita gunakan multitester analog, untuk positif kita groundkan dan negatif buat ukur ya. Dan di sini tidak terdapat short teman-teman, jadi jarumnya naiknya tidak terlalu tinggi ya. Jadi kemungkinan bisa dalam kategori normal, karena untuk setiap HP itu hambatannya berbeda-beda ya. Tapi ini dalam kategori tidak short. Oke, lanjut kita buka kaleng di IC eMMC dan IC CPU teman-teman. Oke, jadi kita fokuskan di IC CPU nya ya. Untuk IC CPU dari Asus Zenfone Live itu yang bertuliskan chipset ya, Qualcomm PM8937 ya. Oke, jadi di sini kita rehoot terlebih dahulu ataupun kita hangatkan untuk CPU-nya.
Di sini saya gunakan blower di setelan angin 3, panas 3,5. Jadi setelan pemasangan IC ya. Jadi kenapa saya gunakan setelan pemasangan IC, karena di sini dengan tujuan untuk apa ya teman-teman, mengkonekkan kembali kaki-kaki pin yang mungkin tidak konek ya. Jadi kita tambahkan sedikit flux, kemudian kita blower. Tapi untuk proses blower jangan berhenti di satu tempat ya. Jadi kita harus memutar dan supaya panas itu merata. Jadi jika terdapat kaki pin yang tidak connect, itu bisa connect kembali. Jadi kita panaskan, kemudian kita angkat, kita panaskan lagi, kita angkat lagi, seperti itu sampai muncul gelembung di sisi samping ya, seperti gelembung mendidih. Oke, setelah kita lakukan reheat untuk IC CPU, kita tunggu dulu sampai dingin, dan setelah dingin kita bersihkan sisa-sisa flux. Dan sebelum proses pengetesan, kita cek terlebih dahulu apakah setelah kita lakukan reheat mesin akan short. Jadi pastikan mesin tidak short ya teman-teman sebelum proses pengetesan. Oke, jadi mesin tidak short, kondisinya sama seperti sebelum kita lakukan reheat. Oke, setelah dipastikan mesin tidak short, baru kita coba pasang. Coba kita tes terlebih dahulu apakah ada perubahan atau masih tetap sama ya. Jadi untuk kasus seperti ini sebetulnya dulu sering terjadi teman-teman, tapi karena untuk akhir-akhir ini pengguna dari Asus Zenfone Live sudah bisa dibilang mungkin jarang ya, tidak sebanyak dulu. Jadi dan HP-nya pun sebetulnya sudah dalam kategori jadul ya, jadi sudah keluaran agak lama. Untuk rilisnya sendiri saya juga lupa teman-teman, ini dirilis tahun berapa. Oke, setelah kita pasang semua, coba kita cas apakah masih berkedip merah. Oke, dan ternyata berkedip merah lalu kedipnya hilang teman-teman, dan HP bergetar lalu muncul logo baterai. Tapi sampai di sini kita tunggu dulu sampai HP-nya mau menyala. Nah, dan untuk baterai posisi setengah lebih ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, untuk tegangan 4 volt itu biasanya baterai di atas setengah, di atas 50% maksudnya. Oke, kemudian kita nyalakan. Oke, dan akhirnya muncul logo Asus teman-teman. Jadi intinya pada video kali ini, buat HP Asus Zenfone Live yang tiba-tiba mati total dan kita cas dia hanya muncul LED berkedip-kedip, itu kita reheat terlebih dahulu untuk CPU-nya, tapi dalam tanda kurung untuk mesin dalam posisi tidak short, dan baterai itu posisi terisi daya ya. Jadi memang kasus LED berkedip merah ini karena mesinnya yang mati, bukan karena kehabisan daya. Oke, dan sampai di sini HP-nya sudah bisa masuk ke menu, jadi sudah bisa digunakan kembali ya. Oke, tapi itu memastikan kita coba matikan HP-nya, kemudian kita nyalakan
tanpa kita cas. Jadi kita matikan terlebih dahulu, kemudian kita nyalakan kembali. Jika dia bisa booting normal, berarti HP ini sudah bisa normal kembali, teman-teman. Oke, setelah mati saya coba nyalakan. Oke, dan ternyata muncul getaran. Dan di sini sudah muncul logo Asus. Oke teman-teman, mungkin sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.